malah hujan dong. Tadi kan rencananya abis ini kita mau pergi. Iya ya, padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget. Pinjam paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Aksel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus, Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh, Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan, namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas, dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tepat. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Pada lapar gak sih? nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Kalau tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Aksel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkan. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut Celo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Berinding woi.
Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam. Sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada yang nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener. Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Males banget deh. Malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Si Koko main mulu dah, bukannya istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Iya, Koko sakit. Koko demam celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bucin. Yo, Helah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Dia juga Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal-usul dunia Spranky gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya, ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Van Komputer tinggal. Karena Mr. Van Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian, dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Spranky menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Spranky berwarna putih bernama Wenda adalah penyeimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Spranky berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyeimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Spranky jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan, dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Spranky, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Woi, jam kosong nih, main yuk. Yang rasa pintar boleh merapat. Mana? Kepo deh kamu, Juliet, kayak bisa aja. Nih, bulan Januari beli sapu, bulan April beli ember, bulan Juli beli tang, bulan September beli apa? Apa ya? Cluenya. Angka pada bulan. Kok nggak ada yang nyambung sih? Pusing jadinya. Beli obat sakit kepala apa? Salah. Kain kafan. Salah. Maksudnya, Mimi mau beli kain kafan buat kamu, Tifa. Sini loh, gue pakai biar jadi pocong momon sekalian. Sabar, Tifa, sabar. Sofa. Beuh, mantap Snow, emang jenius lu. Hah, gimana? Coba jelasin Snow. Cluenya angka pada bulan. Januari bulan keberapa? Satu Snow kayak Mimi yang cuma satu-satunya. April bulan keberapa? Januari, Februari, Maret, April, 4. Juli bulan keberapa? 7 Snow. Jadi September beli. Oh, bulan ke-9, berarti bisa beli apapun huruf depannya S. Apa sih kamu, Juliet? Kalau cuma kayak gitu doang mah, gampang. Tadi Mimi cuma kalah cepat aja. Kalau gitu coba jawab nih. Cluenya telat. Yang hadir 1 murid, yang alfa 3 murid, yang absen 2 murid, yang sakit berapa? Dah lama ya? Tifa, kamu aslinya lebih cantik ya daripada di foto. Nama aku Vian. Dia, Mak gue, kamu kok ikutan perjodohan gini, pakai acara bawa mama kamu segala sih? aku orangnya gak suka basa-basi. Langsung ke intinya aja ya. Kamu punya mobil gak? Enggak, aku cuma punya motor. Maaf Ian, tapi gue gak bisa. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Hei Tifa, tak boleh lah kacak macam tuh. Dia punya kendaraan saja sudah bagus. Kau tuh mater kali. Biarin. Kalau rumah punya gak? Hah, nggak ada sih. Aku masih ngekos biar dekat sama tempat kerja yang murah-murah aja. Aduh, nanti kalau udah ada anak, gak mungkin dong tinggal sempit-sempitan. Hai ya Nifa, rumah kita kan ada 2. Satu punya kau, satu punya mama. Bukan masalah besar lah itu. Lagi pula, uang tuh tak gampang dicari. Buat apa kau buang-buang beli rumah lagi? Gaji kamu sebulannya berapa?
Cuma UMR Jakarta sih. Dilihat dari penampilan kamu, kayaknya gaji kamu lebih gede. Tapi, kalau udah nikah, aku bakal kasih semua gaji aku ke istri aku, biar dia yang pegang. Terus nanti kalau udah punya anak, dan istri aku masih mau ngejar karirnya, aku bersedia kok kerja sambil ngasuh anak dan bantu beberes rumah. Selama istri aku bahagia. Tifa, dia tuh jujur kali loh. Jarang mama jumpa lelaki begitu. Sudah, pilih dia saja. Hai. Muah, muah. Selamat menempuh hidup baru ya, Ma.